Ambisi Arteta jadi pelatih terbaik dunia. Ciptakan Arsenal yang galak di kandang lawan. Duo Arsenal jadi sorotan. Meriam London siap tebus bintang muda Spanyol 2,1 triliun. Simak informasinya hanya di Gador Space. Arsenal lagi galak di kandang lawan, manfaatkan penyakit The Lily White. Kemenangan di kandang Tottenham melanjutkan catatan luar biasa Arsenal di laga tandang Premier League kali ini. Mereka meraih 6 kemenangan tandang beruntun untuk pertama kalinya sejak Maret-September 2013. Dengan 8 kemenangan beruntun bersama Arsene Wenger. Ini juga kali pertama bagi Meriam Merah untuk meraih 3 kemenangan tandang berturut-turut di Derby London Utara. Kemenangan yang cukup melegakan bagi manajer Arsenal Mikel Arteta karena tahu betapa sulitnya menaklukkan Tottenham di kandang. Mereka tim hebat dan membuat atmosfer luar biasa, makanya kami tahu laga ini akan sulit. Kami yakin bisa melukai mereka, kami memang tidak bagus saat menguasai bola hari ini, kata Mikel Arteta. Arsenal sendiri berhasil tampil efektif karena dari 7 upaya percobaan, 4 mengarah ke gawang dengan 1 yang berujung gol pada menit ke-64. Corner Bukayo Saka disambar kepala Gabriel di depan gawang dan Guglielmo Vicario tak kuasa menahan bola. Gabriel pun dinobatkan sebagai man of the match berkat performa mantapnya ini. Tidak cuma gol, Gabriel juga menjadi tembok tangguh dengan membuat 7 sapuan, 2 kali blok, 2 kali tackle, dan 3 kali memenangi duel. Sementara itu bagi Gabriel, dia sendiri sudah menciptakan setidaknya 10 gol sundulan sejak pindah ke Premier League pada September 2020 lalu. Dia adalah pemain Arsenal keempat sepanjang sejarah Premier League yang bisa mencatatkan itu setelah Oliver Giroud 27 gol, Ian Wright 14 gol, dan Emmanuel Adebayor 12 gol. Dalam kurun waktu itu pula Gabriel adalah bek tertajam di Eropa dengan 15 gol. Di Inggris, Gabriel unggul 4 gol dari Kurt Zouma, 11 gol serta Ben Mee dan Lewis Dunk 10 gol. Bahkan bek sekelas Virgil van Dijk pun masih kalah jauh produktivitas ketimbang Gabriel. Sementara itu pilar Tottenham Son Heung-min pun mengakui kekalahan pada Derby London Utara ini begitu menyakitkan karena timnya menguasai jalannya laga. Son pun menyebut penyakit Tottenham dari musim lalu masih belum sembuh, yaitu tumpul di depan dan seringkali kebobolan dari bola mati. Son pun bertekad untuk segera memperbaiki kesalahan ini. Meski begitu, ia menyebut tugas tersebut terbilang berat, terutama untuk tampil tajam di lini depan. Pasalnya, Tottenham sendiri tak punya penyerang bertipe target man. Duo Arsenal yang luar biasa di kemenangan berani melawan Tottenham. Alan Shearer memuji kerja bertahan yang luar biasa dari William Saliba dan Gabriel Magalhaes setelah Arsenal meraih kemenangan 1-0 atas Tottenham. Shearer juga secara khusus menyoroti kehadiran Gabriel di lini belakang bersama dengan rekannya di bek tengah Saliba atas kemenangan ini. Mereka besar, kuat, dan tidak keberatan bertempur. Bahkan mereka suka bertempur dan menghadapi tantangan. Mereka hanya membuang semua barang yang ada di kotak. Sungguh luar biasa, kata mantan penyerang Inggris itu kepada Premier League Production. Sementara itu, baginya ketika sebuah tim tertinggal 1 gol melawan Arsenal, tim itu pun harus melakukan sesuatu yang istimewa untuk bangkit karena itu sangat sulit. Mengingat Meriam London memiliki 4 bek terbaik di Liga Premier yang tidak diragukan lagi. Dan sialnya, malam tadi Spurs tidak memiliki jawabannya. Akibatnya bintang Tottenham pun mendapatkan kecaman. Dalam hal ini, Glenn Hoddle mengecam ketidakmampuan Guglielmo Vicario dalam menguasai area penaltinya setelah sundulan Gabriel Magalhaes memastikan kemenangan pasukan Mikel Arteta. Sementara itu, Postecoglou berusaha membela metode latihannya saat ia terus dikecam atas catatan buruknya dari bola-bola mati. Ambisi Arteta jadi pelatih terbaik di dunia, siapkan warisan untuk Arsenal. Mikel Arteta kini jadi pelatih yang bertahan cukup lama di Arsenal. Ia ada di posisi kedua setelah posisi pelatih terlama Arsenal dipegang oleh Arsene Wenger.
Arteta sendiri akan bersama dengan Arsenal hingga 2027 mendatang usai kontraknya resmi diperpanjang. Sementara hingga kini Arteta pun sudah 5 tahun menangani Arsenal. Setelah 2 kali finish di posisi ke-8 dalam 2 musim pertama sebagai manajer, Arteta pun membawa meriam London finish kelima di tahun ketiganya, disusul 2 kali menjadi runner-up di 2 musim berikutnya. Secara permainan, The Gunners pun lebih menarik dan produktif. Meriam merah juga setiap musimnya bisa selalu menjadi penantang gelar juara Premier League. Kejayaan tim asal London Utara ini pun mungkin saja bisa terlahir lagi seperti era Arsene Wenger. Dalam hal ini, Arteta pun juga berpotensi menjadi pelatih terlama di Arsenal setelah Wenger. Mungkin saja mantan asisten Pep Guardiola itu tengah membangun sejarah di Arsenal seperti apa yang dilakukan oleh Wenger. Mudah-mudahan ya, tetapi Anda berbicara tentang yang terbaik dalam sejarah sepak bola. Khususnya di negara ini, tujuan dan motivasi saya adalah menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri, pelatih terbaik di dunia untuk Arsenal, kata Mikel Arteta. Memang secara terbuka, Arteta berharap bisa mengikuti jejak kesuksesan dari Arsene Wenger di Arsenal. Namun, ia tetap ingin menjadi versi dirinya sendiri. Sementara itu, gelar bergengsi yang diberikan Arteta sebagai manajer Arsenal adalah Piala FA. Kemudian ada 2 gelar lainnya, yakni Community Shield, namun masih kalah bergengsi dari gelar Piala FA. Kondisi terkini cedera Bukayo Saka. Dalam keberhasilan meriam London membawa pulang 3 poin dari kandang Spurs, diketahui Bukayo Saka harus ditarik keluar di tengah jalannya laga, yang kemudian digantikan oleh Ethan Nwaneri. Saka ditarik keluar karena ia tampaknya mengalami cedera. Namun sayang, Mikel Arteta mengaku belum tahu cedera apa yang dialami oleh Bukayo Saka. Namun demikian, sepertinya Arteta mulai was-was karena Arsenal akan menghadapi periode neraka di pekan ini. Setidaknya, Arsenal harus main 3 kali dalam kurun waktu 6 hari. Mereka tak cuma main di Premier League, tapi juga di Liga Champions. Parahnya lagi, Arsenal pun juga harus berjumpa Manchester City akhir pekan nanti. Kami harus main Kamis, Minggu, kemudian Selasa. Itu keadaannya. Kami harus beradaptasi, kami akan berhadapan dengan tim top. Sangat menantang, jadi kami harus beradaptasi, kata Mikel Arteta. Tumbangnya Saka sudah pasti membuat Arteta pusing. Sebab selain tidak tahu kondisi pastinya, Saka juga menjadi pemain andalan kedua yang harus masuk ruang perawatan setelah Martin Odegaard. Sementara Mikel Merino dan Ricardo Calafiori pun juga masih belum jelas kondisinya. Meski cedera, Saka dan Odegaard begitu memukul Arsenal, akan tapi Arteta tetap yakin pemain lain bisa menggantikan perannya. Jorginho serta Leandro Trossard yang bermain demi menutup peran Odegaard serta Rice bisa tampil cukup meyakinkan. Meriam London siap tebus bintang muda Spanyol. Walaupun bursa transfer musim panas baru saja ditutup, namun The Gunners tampaknya tak ingin berhenti memperkuat skuad mereka, terutama di sektor sayap kanan. Dengan mereka terus berusaha mencari pemain yang bisa meningkatkan tim. Sekarang, Yeremy Pino, pemain muda berusia 21 tahun menjadi salah satu target utama Mikel Arteta dalam rencananya untuk menghadirkan kedalaman skuad yang kompetitif. Pino yang baru pulih dari cedera ligamen anterior sudah kembali tampil reguler bersama Villarreal, yakni dalam 4 pertandingan La Liga musim ini. Performanya yang dinamis dan cepat membuat Arsenal semakin tertarik untuk mendatangkannya sebagai alternatif jangka panjang bagi Bukayo Saka. Dalam langkah ini, Arsenal pun dikabarkan sedang berada di ambang menyelesaikan transfer mengejutkan untuk talenta muda Villarreal Yeremy Pino ini, yakni dengan mahar mencapai 70 juta euro atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Dan menurut laporan, Arsenal terlihat siap memenuhi tuntutan tersebut guna menambah amunisi mereka di lini serang. Apalagi Pino juga dianggap sebagai talenta muda berbakat yang usianya baru 21 tahun. Diketahui Yeremy Pino telah mencatatkan lebih dari 100 penampilan di La Liga dan 13 gol untuk Villarreal sejak debutnya di usia 18 tahun. Selain itu, dia juga telah mencetak 13 caps untuk tim nasional Spanyol. Bagi Arsenal, kehadiran Pino pun dapat menambah kekuatan dan variasi di sektor sayap, memberi persaingan di sayap kanan dan kiri, terutama dalam persaingan ketat di Premier League dan kompetisi Eropa.